Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sudah siap belajar hari ini? Pada materi hari ini, kita akan membahas tentang cerita rakyat atau hikayat. Menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Di bab ini, kita akan membahas materi tentang A. Definisi ciri-ciri dan jenis-jenis hikayat. B. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. C. Pengungkapan kembali isi hikayat yang telah dibaca. D. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Kemudian yang E. Penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen atau cerita pendek. A. Definisi ciri-ciri dan jenis-jenis hikayat. Ciri-ciri atau karakteristik hikayat, ada definisi hikayat dan kemudian ada bagian-bagian jenis hikayat. Pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Terkadang, hikayat mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat biasanya berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Isi cerita hikayat biasanya berkisar tentang anonim atau tidak diketahui nama penulisnya, kemudian istana sentris berkisah tentang kehidupan seputar istana, bersifat statis, bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, kemudian menceritakan kesaktian seorang tokoh. Jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. A. Hikayat berunsur Hindu. Contoh, hikayat Pandawa V dan hikayat Sri Rama. B. Hikayat berunsur Hindu-Islam. Contoh, hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indraputra. C. Hikayat berunsur Islam. Contoh, hikayat 1001 Malam dan hikayat Kamar al-Zaman. Jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. A. Jenis rekaan. Contoh, hikayat Malim Dewa. B. Jenis sejarah. Contoh, hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian yang C. Jenis biografi. Contoh, hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. B. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, kemudian ada isi yang terkandung dalam hikayat. Isi-isinya antara lain, ada nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika atau nilai keindahan, dan kemudian nilai edukasi atau nilai pengajaran. Kemudian unsur intrinsik dalam teks hikayat antara lain terdiri atas tema, amanat, alur atau plot, latar atau setting, tokoh dan penokohan. Yang keenam, sudut pandang. Isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang disebutkan tadi adalah unsur intrinsik, kemudian yang akan dibahas selanjutnya adalah unsur ekstrinsik yang terdiri atas religi atau agama, adat istiadat, latar belakang sosial budaya, silsilah atau garis keturunan. Kemudian yang C, pengungkapan kembali isi hikayat.
terdiri atas rangkaian isi hikayat dan penyampaian isi hikayat. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. A. Membaca keseluruhan hikayat dengan saksama. B. Mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. C. Menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. D. Dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. E. Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Langkah-langkah menyampaikan isi sebuah cerita teks hikayat antara lain 1. Membaca hikayat dengan saksama, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. D. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Karakteristik kebahasaan dalam hikayat. Kemudian ada perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Dalam teks hikayat biasanya terdapat penggunaan majas dan penggunaan kata-kata arkais. Penggunaan majas salah satunya antara lain A. Majas perbandingan, B. Majas sindiran, C. Majas penegasan, dan D. Majas pertentangan. Penggunaan kata-kata arkais. Gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno, tua, seperti syahdan, hatta, alkisah, dan sebermula. Kemudian unsur pembangun, ada unsur intrinsik yang terdiri atas tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Di situ terletak perbedaan antara hikayat dan cerpen. Kemudian, penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. Mendaftar konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. C. Memilih konflik yang menarik atau mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. D. Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Kemudian aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen antara lain A. Keruntutan cerita, B. Suara, lafal, dan intonasi, C. Gestur dan mimik. Materi pada hari ini selesai sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.